Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Hadirin sekalian, masih tentang apa-apa saja yang bisa membatalkan dari puasa kita. Terakhir adalah satu kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada dua orang ya, yang dikatakan annamra'atain shamata, dua orang perempuan ini sudah payah, hampir dia enggak kuat untuk menahan puasanya, saking hausnya, lalu minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya dibolehkan dia bisa berbuka puasa sebelum pada waktunya, karena hampir merasakan seperti pingsan atau dia nggak kuat. Lalu kedua orang perempuan ini mengutus seorang utusan untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Nabi? Nabi berikan kepada orang ini bawa nih baskom, satu wadah, bilang kepada kedua orang perempuan itu supaya memuntahkan apa yang dia makan tadi. Maka ternyata di akhir dikatakan mereka faghadat ihdahuma 'ala al-ukhra faja'alata taghtabani an-nasa fahadha ma akalata min luhumihim. Itulah rupanya mereka kedua orang perempuan ini telah memakan bangkai dalam bentuk ghibah, dalam bentuk membicarakan orang lain. Kemarin saat ghibah sudah jelas saya sebutkan supaya tidak ada simpang siur dan kita tidak sok tahu tentang arti ghibah, sehingga sedikit-sedikit kadang orang diartikan ghibah padahal dia nggak tahu arti ghibah apa. Itu yang kemarin dalam kajian kemarin, kalau mau lihat YouTube-nya silahkan dibuka, arti ghibah yang sebenarnya di dalam Islam dan bahkan apa saja yang tidak termasuk di dalam ghibah. Nah, maka kata Rasulullah SAW, salah satu dari kedua dari perempuan ini, mereka melakukan ghibah, membicarakan saudaranya, menyebut-nyebut nama saudaranya, tetangganya ataupun siapa saja dari kejelekan-kejelekannya. Fahada ma akalata min luhumihim, maka inilah yang telah mereka makan keduanya dari daging-daging saudara-saudaranya. Karena Allah gambarkan orang ghibah itu, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, apakah kau suka makan lahma akhi, daging saudaranya dalam keadaan udah jadi bangkai, maitan, makan bangkai saudaranya. Kata Allah fakarihtumu, pasti kalian enggak mau, enggak suka ya. Nah inilah ya, na'udzubillah min dzalik. Maka masih dalam hal itu, di dalamnya Sahibul Irsyadul Ibad, pengarang kitab Irsyadul Ibad, memberikan pesan-pesan kepada kita. Selanjutnya an Abi Mas'ud Al-Ansari, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhuma annahu qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Nah, kata Nabi, ma min 'abdin shama Ramadan fi insatin wa sukutin. Ini hadis lumayan agak panjang, tapi dia menyebutkan tentang keutamaan puasa Ramadan. Siapa yang berpuasa dengan sebaik-baiknya. Kita dengarkan hadis ini. Kata Nabi apa? Ma min 'abdin, tidaklah dari seorang hamba, shama Ramadan, yang telah berpuasa di bulan Ramadan. Kalimat Ramadan berarti berpuasanya 1 bulan, itu syaratnya. Siapa yang telah berpuasa di bulan Ramadan, puasanya itu bagaimana gitu ya? Fi insatin wa sukut, dia jaga itu mulutnya sehingga diam, tidak berkata apa-apapun, tidak berbicara yang membuat hilang pahala puasanya. Wa dzikrillahi,
Dia isi itu puasanya dengan zikir kepada Allah, apalagi di bulan Ramadan, ya. Yang kata Nabi, fadilah berzikir di dalamnya adalah tasbihatun wahidatun ta'dilu alfa tasbihah fi ghairih. Satu kali tasbih di bulan Ramadan mendapatkan pahala seperti dia telah bertasbih 1000 kali. Tasbihatun wahidatun ta'dilu alfa tasbihah fi ghairih. Subhanallah, nah, gitu misalnya gitu doang. Itu sama juga dicatat sama malaikat dalam tulisan suhuf kita. Nih keutamaan bulan Ramadan, baru subhanallah doang sama dengan 1000. Kita ngerjainnya ngucapinnya subhanallah, tapi tulisannya penuh 1000 subhanallah. Bagaimana 2 kali tasbih tuh? Berapa? 2000, 3000. Jangan dihitungin dah, ya. Nggak kuat kita, nggak sanggup, saking murahnya Allah memberikan keistimewaan bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mau memuliakan dan memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Wa ahalla halalah, dia halalkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia berbuka dengan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa harrama haramah, dan dia mengharamkan apa yang memang diharamkan oleh Allah. Artinya dia tidak berbuka dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Juga maknanya dalam puasanya dia menjaga sesuatu yang dibolehkan oleh Allah, yang dihalalkan ya dikerjain. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah, keharaman ya dia jauhkan. Kemudian walam yartakib fihi fahishatan, dan dia tidak melakukan di dalam puasanya itu fahishah, perbuatan yang buruk, perbuatan yang tercela, apa aja dah, ya, dari kemaksiatan, ya, khususnya hati-hati nih mata kita, ya, dari nggak keluar di rumah, nonton TV, nggak nonton TV, megang HP. Gimana caranya nih? Puasain juga HP, ya. Jangan banyak megang-megang, kurangin, atur itu jadwal kita, ya. Lebih bagus membaca Al-Quran yang di situ ada mushaf yang berupa kertas ataupun lembaran, karena itu memang bulan Ramadan banyakin kita membaca Al-Quran, ya. Jadi menjelang Ramadan nanti kita atur jadwal, tartibul awqat, menertibkan, mengurutkan waktu-waktu, khususnya di bulan Ramadan. Jangan sampai lewat begitu aja. Kapan dia sholat berjamaahnya, kapan waktunya dia ngaji, menuntut ilmu, kapan dia waktunya baca Al-Quran, kapan dia zikir, kapan dia, ya, melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Nah, apa jaminannya? Orang yang puasanya kayak model tadi, dijaga mulutnya, dia isi dengan zikir, membaca Al-Quran, dia jaga sesuatu yang menjadi batasan-batasan di dalam syariat, dia tidak melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Illan salaqa min Ramadan yawma yansalih wa qad ghufirat lahu dhunubuhu kulluha, melainkan ketika selesai dari Ramadan, pada hari itulah seluruh dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis menguatkan hadis yang sering kita dengar, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, wa fi riwayatin wa ma ta'akhkhar. Jadi hampir sama hadis yang senada artinya saya kayak begitu, ini dia. Jadi sini lebih komplit lagi. Siapa yang puasanya menjaga lisannya, dia berzikir, menjaga dari sesuatu yang diharamkan dia jauhkan, yang dihalalkan ya namanya halal dikerjain boleh. Kemudian dia nggak melakukan sesuatu yang buruk, yang keji, yang nista, yang hina dari kemaksiatan, maka lepaslah dia selepasnya Ramadan dari seluruh dosa-dosanya. Ramadan selesai, maka habislah juga seluruh dosa-dosanya. Ghufirat lahu dhunubuhu kulluha, maka diampuni bagi dia
seluruh dosa-dosanya. Ini dahsyatnya bulan suci Ramadan, khususnya berpuasa di bulan Ramadan. Masih nyambung. Wa yubna lahu bi kulli tasbihatin wa tahlilatin. Dan dibangunkan, dibikinin bagi orang itu, untuk orang itu, dari setiap tasbih dan tahlilnya. Nah, zikirnya tasbih subhanallah, zikirnya ada tahlil la ilaha illallah, tasbihnya, tahlilnya di dalam puasa Ramadan. Allah balas, Allah berikan balasan apa? Yubna lahu baitun fil jannah, yubna lahu bi kulli tasbihah. Ini enggak borongan Pak tasbihnya. Setiap satu tasbih tuh, yubna lahu bi kulli tasbihatin, dibangunkan untuk orang itu dari setiap tasbihnya. Satu kali tasbih, apa balasannya? Kalau tadi sebanding dengan 1000 kali bertasbih di bulan lain, fadilah lainnya bertasbih apa katanya? Di bulan Ramadan Allah buatkan bagi orang itu baitun fil jannah, rumah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Di situ menunjukkan di dalam surga orang yang banyak punya bait, rumah, singgasana, istana, menunjukkan bahwasanya orang ini amalnya ketika hidup luar biasa. Nah itu, insya Allah kita begitu, banyakin, jangan pakai mikir tak buat siapa, buat bini kita dah. Orang sampai kata Nabi, hampir banyak hadis menyebutkan bahwa setiap paling ringan, paling bawahnya orang masuk surga, kelasnya itu kelas paling bawah tuh di dalam surga, dia punya bini 72. Oh, nih nyambung masih fadilahnya katanya. Itu rumah dibangun dengan apa? Zamradah khadra, zamrud yang berwarna hijau. Dalam setiap zamrudnya itu apa? Fi jawfiha, isinya yakut merah, perhiasan, ya, barang-barang mewah, ya, kayak berlian, ya, tuh semuanya subhanallah. Jadi bukan rumah-rumahan biasa. Fi jawfitil kal yakut, dalam setiap yakut, artinya itu apa? Ada khemah, ya, yang terbuat dari durrah, dari permata, mujawwafah, fiha zawjatun minal huril 'ain, ada istri kita. Jadi itu disebut istri, Pak. Bidadari itu istri ntar sono. Bukannya teman hidup doang, bukan pendamping, tapi istri, ya, istri. Makanya disebut di dalam tafsir, istrinya tergolong dari dua jenis. Ada yang minal hur wal adamiyat. Hur dari bidadari, adamiyat dari jenis manusia. Itulah istri-istri kita yang soleh, yang solehah, itu, ya. Nih, ikhwani, selesai sampai di situ hadisnya. Maka kata pengarang kitab ini, ikhwani, wahai saudara-saudaraku, ihtammu, pentingkanlah oleh kalian, perhatikanlah oleh kalian, bi amri saumikum, dengan urusan puasa kalian, khususnya puasa Ramadan, ya. Wahdharu mimma yubtiluhu wa yarudduhu alaikum. Tuh, disuruh pentinginnya gimana? Hati-hatilah dari sesuatu yang bisa menghilangkan pahala puasa, dan juga dari sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Kita jaga, hati-hati itu. Wa yarudduhu alaikum, dan yang bisa menolak puasa kalian, jaga, hati-hati jangan sampai terjadi. Faqad qila idza ta'allaqa madlumun bihasanati shaumi zalimihi yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa nyambungnya kemari? Kenapa katanya? Karena sungguh telah disampaikan, telah dikatakan, ada pendapat ulama, itu maksudnya. Siapa di antaranya yang berkata seperti ini? Imam Sufyan bin Uyainah, sebagaimana disampaikan oleh
Syekh Syarbini Al-Khatib dalam kitab Syarah Minhaj, ya, Nihayatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj. Nah itu di situ dijelaskan katanya, idza ta'allaqa madlumun yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat orang yang pernah dizalimi oleh seseorang, madlum, orang yang pernah dizalimin, dia kan akan diberikan apa? Hasanati saumi zalimihi. Orang yang dizalimi, untuk membayar kezalimannya di sana nanti nggak bisa pakai utang, nggak pakai duit, nggak bisa pakai bunuh lagi, nggak bisa pakai pukul lagi, kan gitu. Kezaliman-kezaliman waktu di dunia, yang pernah bunuh orang, yang pernah memukul orang, yang pernah makan harta orang, yang pernah mencuri hartanya, nanti kisosnya di sono bukan dibalikin itu lagi. Kenapa? Karena bukan tempatnya. Tapi bagaimana? Dengan diambil seluruh pahala-pahala kita, pahala-pahalanya orang yang zalim dari itu. Orang yang berbuat zalim, dia bayar kezalimannya dulu supaya impas dengan apa? Pahala-pahalanya, termasuk pahala puasanya dia. Ini orang zalim, dia puasa juga, nanti pada hari kiamat puasanya minta supaya diberikan kepada orang yang pernah dizaliminya. Tapi katanya ada puasa orang zalim tadi itu yang tidak bisa diambil sama orang yang dizalimin, nggak bisa dioper kemana-mana, punya dia khusus. Ini orang yang zalim karena dia puasanya bagus, nah itu, matanya, lisannya, dia berzikir, dia menjaga, dia tidak bermaksiat, puasanya bagus. Makanya tadi tekanannya apa? Hati-hati dari sesuatu yang bisa membatalkan pahala puasa kalian. Kenapa? Kalau puasa yang baik dan benar, pahalanya benar-benar Allah berikan, maka nanti tidak bisa diambil oleh orang yang pernah seandainya kita zalimi. Nggak bisa itu. Dia bisa khusus untuk orang ini, dia yang menzaliminya ini, dia akan bisa mendapatkan manfaat kebaikan daripada puasanya, tapi syaratnya puasanya baik dan benar. Tapi kalau puasanya bolong-bolong, puasanya ya campur maksiat, nah ini yang nggak bisa membawa kebaikan buat dia, nanti diambil. Tapi kalau puasanya cakep, nggak bisa diambil. Meskipun dulu dia punya kezaliman, pernah berbuat zalim, tinggal puasanya doang buat bayar utangnya, nggak bisa. Itu, nih dia katanya. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, maka nanti Allah berkata, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah milikku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang langsung akan memberikan balasannya. Tuh, khusus puasa. Orang yang berpuasa, yang dimaksud adalah yang berpuasa dengan baik dan benar. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita jangan ada kezaliman yang kita bawa sampai mati. Ya, sebelum kita meninggal dunia, beresin kezaliman-kezaliman kita ataupun dosa-dosa kita, kemaksiatan kita beristighfar, ya, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta halalnya, kita minta redanya itu orang sebelum kita meninggal, sehingga nanti sampai hari kiamat tidak ada kezaliman, tidak ada permasalahan, tidak ada sangkut paut hakul adami yang tidak kita selesaikan. Semuanya sudah kita selesaikan sebelum kita meninggal dunia, insyaallah. Mudah-mudahan itu tanda kita husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Fala tufsidu mithla hadzal amal bitarkil mubalah, katanya. Maka janganlah kalian rusak seperti perbuatan ini. Jangan kalian rusak Ramadan, puasa Ramadan dengan tidak peduli dari batas-batas hukum Allah. Nggak pikirin tuh, dilarang melihat sesuatu yang diharamkan, dikerjain. Dilarang kemarin katanya berkata dusta, lagi puasa, dikerjain juga. Dia nggak pikirin, dia nggak peduliin itu, jangan. Ya, watruku fi Ramadan al-mukhalafah wal jafa, katanya. Dan tinggalkanlah oleh kalian di bulan Ramadan al-mukhalafah,
sering melawan arus dari syariat, bermaksiat, tinggalin itu. Wal jafa, hati yang keras, tambeng, susah dibilangin, ya, menurutin terus hawa nafsunya, jangan, tinggalin di bulan Ramadan, ya. Kan kenapa? Fa innahu syahrus safa wal muamalah bil wafa. Karena bulan Ramadan adalah syahrus safa, bulan suci. Kalau orang mau tahu di mana kita bisa kok disebutin ya, selamat datang bulan suci. Nih ada kalimatnya. Yang benar boleh kita mengucapkan, menisbatkan bulan Ramadan bulan suci. Kenapa? Ini kata ulama, kata sahib yang mengarang kitab Irsyadul Ibad, fa innahu syahrus safa, karena dia adalah bulan suci. Safa itu suci, ya. Kan begitu. Ramadan sering disebut selamat datang bulan suci. Bulannya suci, bulan yang mulia. Maka kita dituntut untuk mengambil dan mensucikan diri kita sebelum kita masuk di bulan Ramadan. Wal muamalah, dan Ramadan adalah bulannya ibadah, lebih banyak ibadah bil wafa, dengan kita menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita. Maka nanti bulan Ramadan biasanya pengajian-pengajian yang ada setiap habis maghrib seperti sekarang ini akan ada tawakuf sementara. Kenapa? Untuk supaya kita lebih banyak mempersiapkan ibadah habis buka puasa, ya. Kita membaca Al-Quran, kita zikir, kemudian kita siap-siap mau sholat isya, habis itu ada sholat tarawih. Insya Allah mudah-mudahan normal nih, ya, jangan kayak ngumpet-ngumpet lagi tarawihnya, udah, ya. Buka aja udah, nggak apa-apa, udah, ya. Alhamdulillah, ya. Itu Masjid Al-Hikmah, alhamdulillah, tahadus bin ni'mah, ya. Itu dari malam pertama sampai malam terakhir terang. Langsung begitu waktu kita bikin, ya, 20 rakaat nggak pakai 11, ya, ngapa jadi pada 11 kan gitu. Insya Allah udah setahun Pak, udah kelamaan dah nih, ya, udah banyak permainan kita tahu dah. Ya, ini ibadah, ini khusus bulan Ramadan, bulan ibadah. Jangan sampai kita menyia-nyiakan seperti tahun yang lalu, ya. Insya Allah yang kemarin dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang selanjutnya, mudah-mudahan kita bisa melakukan kebaikan dan menambah amal ibadah kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin.